Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Drayan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai duktilitas dan energi disipasi untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika bahan. Yang pertama, untuk dasar pembahasan ada duktilitas dan energi disipasi. Duktilitas. Duktilitas adalah ukuran dari suatu kemampuan dari struktur untuk mengalami lanjutan yang besar tanpa mengalami perubahan kekuatan yang berarti. Duktilitas juga suatu kemampuan untuk mengalami timbangan pasca elastik yang besar secara berulang kali dan bolak-balik akibat beban di atas beban yang menyebabkan terjadinya pelemahan pertama, sambil mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup sehingga tetap berdiri walau sudah berada dalam kondisi ambang keruntuhan. Duktilitas menjadi salah satu sifat dari material, yaitu pada struktur bangunan khususnya pada beton bertulang dan juga logam. Duktilitas pada beton bertulang merupakan perbandingan suatu parameter deformasi struktur pada saat runtuh terhadap parameter deformasi saat tulangan tarik keluar penampang mengalami kelah pertama. Sedangkan duktilitas pada logam merupakan kemampuan logam untuk menahan tegangan tarik setiap gaya yang menarik kedua ujung material menjauh dari satu sama lain. Duktilitas dapat ditinjau dari segi tegangan atau strain, lengkungan, kurvatur, dan lanjutan displacement. Duktilitas tegangan. Strain ductility adalah kemampuan dari material untuk atau struktur untuk menahan tegangan drastis tanpa penurunan yang drastis dari tegangan. Duktilitas tegangan dapat diberikan dengan hubungan seperti ini. Seperti ini. Ini kalau E sama dengan E per Y. E sama dengan total tegangan yang terjadi, I ada tegangan pada saat lelah. Duktilitas lengkungan atau kurva ductility pada umumnya sumber paling berpengaruh dari lanjutan. Struktur inelastis adalah rotasi pada sambungan plastis yang paling potensial, sehingga sangat berguna untuk menghubungkan rotasi per unit panjang atau kurvatur dengan momen bidang yang ujung. Duktilitas lengkungan dapat ditinjau sebagai berikut. Ini. Mikro Pi sama dengan IM IY yang adalah lengkungan maksimum yang timbul, IY sama dengan lengkungan pada saat lelah. Sedangkan duktilitas lanjutan atau displacement ductility digunakan untuk evaluasi struktur yang diberi gaya gempa. Duktilitas diindikasi oleh rasio dari total lanjutan yang terjadi. Delta dengan lanjutan pada titik lelah yaitu Y poin Y. Dapat ditentukan sebagai berikut. Terus sama dengan lanjutan pada titik lelah dan pada titik plastis. Lanjutan adalah komponen-komponen dari total lanjutan yang netral. Untuk ilustrasinya sebagai berikut. Ini ada sendi plastis, balok, kolom, dan juga sendi plastis lagi. Ini merupakan sendi geser dan ini sendi plastis. Gambar ini merupakan mekanisme keruntuhan ideal suatu struktur dengan sendi plastis untuk pada ujung-ujung balok dan kaki-kaki kolom. Pengaruh duktilitas menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan suatu elemen struktur. Dikarenakan pada saat gempa terjadi elemen struktur berbangunan yang mempunyai duktilitas tinggi akan menyerap energi lebih banyak dibandingkan dengan elemen struktur duktilitas kecil atau kutas. Saat gempa terjadi, duktilitas pada struktur menyebabkan terjadinya sendi plastik secara bertahap. Sendi plastik inilah yang bertugas
untuk menahan beban gempa yang besar. Hal tersebut dikarenakan energi katalik akibat gerakan tanah yang diterima akan diserap oleh sendi plastis tersebut. Semakin banyak sendi plastis yang terjadi pada struktur, maka semakin banyak pula energi yang diserap oleh struktur. Sendi plastis sendiri adalah kondisi ujung-ujung elemen struktur yang semula kaku atau dijepit sempurna kemudian menjadi sendi piramid karena material penyusunnya, dalam hal ini baja, telah mengalami kondisi plastis. Untuk studi kasusnya, kantor pusat Bank Sulawesi Tenggara yang menggunakan struktur detail dan hotel Roa yang menggunakan struktur getas saat gempa bumi yang melanda Pulau Palu pada tahun 2018 mengakibatkan hotel Roa mengalami keruntuhan, sedangkan kantor pusat Bank Sulawesi tetap berdiri. Berikut adalah ilustrasi gambarnya sebagai berikut. Untuk contoh berhitungnya, ada sebuah kolom beton dengan diameter lebar 300 mm dan tinggi 300 mm dibuat dengan menggunakan beton mutu FC 22,5 MPa serta baja tulangan FY sama dengan 300 MPa. Jika pada kolom tersebut terpasang tulangan pada 10, kolom digunakan untuk menahan beban aksal sebesar 20 kN serta momen besar 0,5 kN. Apakah kuat penambang tersebut? Untuk penjelasannya, misalkan digunakan kang ikat luas tulangan AST 4D 10 sama dengan 2,85 cm persegi sama dengan 285 mm persegi. Untuk ulas beton AG 300 kali sama dengan 90.000 mm persegi. Pemeriksaan ekstraksi kolom sama dengan MU per PU sama dengan 0,5 per 20 sama dengan 0,25 sama dengan 25 mm. Min sama dengan 0,1 LH sama dengan 0,1 kali 300 sama dengan 300 mm. E lebih kecil daripada Min. 25 mm lebih kecil daripada 200 mm kolom dengan beban aksial terpusat. Untuk kuat penambang kolom beton, Pnmax sama dengan 0,80 kali PO sama dengan PO digunakan untuk kolom dengan kang ikat 0,80 kali 0,55 kali FC buka HG min AST plus AST kali FY sama dengan 0,80 kali 0,85 kali ST 90.000 min 285 tambah 285 kali 3 sama dengan ditemukan hasil 1441 kN, lebih besar daripada 20 kN. Penambangnya menjadi kuat. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah energi disipasi. Energi disipasi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses olah pada daerah sendi plastis dalam merencanakan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat detail di daerah sendi plastis sehingga diharapkan terjadi deformasi plastis sebelum keruntuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi disipasi energi, kekuatan dimensi penambang dan riwayat pembebanan. Selanjutnya berikut adalah ilustrasinya. Gambar pertama adalah benda ujinya, yang kedua ini adalah tampak atas hubungan balok tertarik, yang ketiga ini adalah pola pembebanan, yang keempat adalah gambar disipasi energi. Untuk pengaruhnya, apabila suatu diberi beban skill
Gilling loading, maka energi yang diserap pada saat dalam satu siklus pembebanan adalah jumlah dari energi yang diserap saat penerimaan beban tarik dan beban tekan. Total energi terdisipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah atau high threshold dan beban P dan lanjutan T. Untuk studi kasusnya, sebuah pengamat disipasi panas untuk sistem yang menggunakan Arduino Nano sebagai mikrocontroller kaliber digunakan untuk penggunaan curah hujan. Dihasilkan sebuah perhitungan disipasi energi listrik menjadi energi panas pada mikrocontroller. Dihasilkan persentase disipasi energi menjadi energi panas dan I yaitu 0,5 menit. Terjadi pengikat 88,59% setelah dihubungkan dengan rangkaian pompa pada waktu 5-10 menit terjadi disipasi 1%, lebih kecil dari keadaan sebelumnya, sampai menjadi stabil. Disipasi energi listrik energi panas menjadi stabil saat dalam keadaan beroperasi, yaitu setelah 20-60 menit atau selesai beroperasi. Untuk contoh bertanya, sebuah rangkaian seri RLC dihubungkan dengan sumber tegangan AC untuk memiliki persamaan P sama dengan 100 sin 80 T volt jika R-nya 120 ohmega, L-nya 112 mH dan C-nya 5 mikrofarad. Daya disipasi rangkaian seri RLC sebesar diketahui P sama dengan 1 sin 800 T volt, R-nya 120 ohmega, L-nya sama dengan 112,5 mH, sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 3 Henry. C-nya 5 mikrofarad atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Ditanya daya disipasi atau BDIS. Untuk penjelasannya, VL sama dengan V kali L sama dengan 800 kali 100, 2,5 kali 10 min 10 pangkat 3 sama dengan 90 ohmega. Untuk J-nya 1 per ohmega kali C sama dengan 1 per 800 kali 5 kali 10 min pangkat 6 sama dengan 250 ohmega. Untuk Z-nya apa dari SR kuadrat tambah A GL min GC kuadrat sama dengan angka dari 120 pangkat 2 tambah 90 min 120 pangkat 2 sama dengan 200 ohmega. Untuk Imax-nya PM per Z sama dengan 100 per 200 sama dengan 0,5 ampere. Untuk IF-nya sama dengan IM per Z sama dengan 205 per 2 sama dengan 0,35. Daya disipasinya atau daya disnya adalah BD sama dengan IF pangkat 2 kali R sama dengan 0,35 kuadrat kali 120 sama dengan 14,5 watt. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pengucapan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.